Media Cina, 163.com, malah kena hujatan supporter sendiri usai membuat laporan terkait timnas Indonesia bisa kalah walkout, WO, 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, 163.com sempat memberitakan jika Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan terkait masalah naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kepada Federasi Sepak Bola Asia, AFC. Mereka menilai proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, ditulis 163.com. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Jadi saya pikir ini adalah berita yang nggak masuk akal. Dan berita yang dibuat-buat hanya untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain tim nasional Indonesia dan tentunya juga untuk melakukan semacam intimidasi lah ya ke kita semua ya. Jadi seolah-olah nanti kita semua panik. Padahal sepengetahuan saya ini adalah hal yang sah, apalagi pengambilan sumpah tersebut dilakukan di wilayah hukum Indonesia yang merupakan kedutaan besar Republik Indonesia dan juga dilakukan oleh pejabat terkait atau juga oleh petugas dari Kemenkumham. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika timnas Indonesia tetap menurunkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders maka skuad Cina bisa menang mudah. Mungkin mereka menganggap bahwa Indonesia ini hanya tempat untuk mengambil poin, ya. Sehingga hanya kalau bisa di film-film itu teman-teman mungkin ini figuran ini yang ada, hanya pelengkap. Tapi sekarang tidak lagi. Indonesia sudah dianggap sebagai kuda hitam. Mereka mungkin hanya ingin mengganggu konsentrasi fokus kita. Karena mereka tahu mereka sulit untuk bisa mengalahkan Indonesia saat ini. Mungkin kalau Indonesia yang kemarin-kemarin itu ya 5-10 tahun yang lalu bisa mereka, tapi sekarang ya tidak akan mungkin Cina akan mengalahkan kita dengan gol mungkin lebih di atas 2. Kita ya akan bisa memenangkan pertandingan. Dan saya meyakini melihat Cina yang 2 kali kalah, dipukul juga sama Arab bermain dengan 10 pemain masih bisa menang kok main di kandang mereka. Ya, digunduli habis oleh Jepang dengan 7 gol ya tanpa balas. Bahkan Cina juga akan mengalami nasib yang sama karena mereka sebelum melawan Indonesia mereka harus ke Australia dan pasti Australia yang hanya memiliki 1 poin kalah dari Bahrain dan ditahan imbang Indonesia akan habis-habisan. Dan keempat bulan Oktober ini, dilansir dari laman FIFA, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Bahrain lebih dulu pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Taeyong tersebut akan menyambangi markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang 2 laga tandang berat tersebut, timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, 2 pemain yang baru saja menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu itu, langsung dipanggil Shin Taeyong ke skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, salah satu media asal Cina, 163.com menyebut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia merupakan tindakan yang ilegal. 163.com menilai proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi 2 pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa, tulis 163.com. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Eliano Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, tambahnya. Lebih lanjut, 163.com menyebut jika Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang mereka anggap proses naturalisasinya tidak sah.
Timnas Indonesia pun menurut laman tersebut bisa kalah WO dan membuat Cina raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun lapangan melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak mencukupi. Sesuai peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia terkait, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk tim Tiongkok. Alih-alih mendapatkan dukungan, media Cina itu justru menjadi bahan olok-olok supporter sendiri. Melihat alasan yang ditulis 163.com itu membuat supporter tim berjuluk Tim Dragons itu geram dan merasa malu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ujar salah satu supporter. Di lapangan sepak bola, kekuatan yang berbicara sendiri, tambah supporter lainnya. Para supporter menganggap jika media Cina itu hanya mencari-cari alasan dengan omong kosong belaka. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong, pungkas supporter Cina.